Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Siti Bakta. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian isim nakiro dan isim ma'rifah. Isim yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah isim nakiro. Isim nakiro adalah ismun yang dulu ala syai'in ghairu muayyanin, sawaun akana insanan au hayawanan au ghairu. Yang artinya, isim nakiro adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang belum jelas maknanya atau yang bersifat umum, baik itu berupa manusia, hewan, ataupun lainnya. Terus contohnya gimana sih gitu? Sesuatu yang masih bersifat umum itu kayak gimana sih maksudnya gitu ya? Contohnya adalah seperti dalam kata tobibun. Nah, tobibun di sini kan berarti dokter. Dokter ini belum jelas dokternya dokter apa. Baik itu dokter jantung, spesialis anak, kandungan, itu kan belum jelas dokternya dokter apa, dan dokter ini maknanya masih bersifat umum. Nah, ini disebut sebagai isim nakiro. Nah, juga isim nakiro ini biasanya cirinya itu berakhiran tanwin, baik itu domatain, fathatain, atau kasrotain. Nah, contoh lagi nih, misalnya tobibun fil mustashfa, dokter berada di rumah sakit. Dokter yang mana yang di rumah sakit gitu? Dokter apa yang di rumah sakit? Di sini maknanya masih bersifat umum, jadi belum khusus. Kemudian, contoh isim nakiro dalam Al-Quran itu ada pada surat Yasin ayat ke-20 yang berbunyi Wajah amin aqsal madinati rojului yas'a. Nah, di sini ada kata rojulun. Rojulun di sini merupakan isim nakiro karena berakhiran tanwin. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 31, di situ ada innalana la ajran. Ajron ini merupakan isim nakiro. Dan contoh lain misalnya seperti kolamun, madrasatun, terus ada kitabun. Nah, itu semuanya bentuk isim nakiro karena masih belum jelas maknanya atau masih bersifat umum maknanya. Jadi, setiap kata dalam bahasa Arab yang berakhiran tanwin itu bisa disebut sebagai isim nakiro. Oke, ngerti ya pengertian dari isim nakiro? Nah, agar kalian lebih memahami, supaya kalian lebih memahami apa itu isim nakiro, bagaimana itu bentuknya isim nakiro, nah kita latihan yuk. Jadi, saya akan memberikan beberapa contoh di sini, dan nantinya kalian harus ubah ya menjadi isim nakiro. Siap? Sebelum dimulai, kalian siapkan dulu kertas ya. Nah, setelah siapkan kertas, nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Setelah nanti kalian menjawab, kemudian nanti kalian cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang benar di atas. Oke? Harus jujur ya, kalau benar-benar, kalau salah-salah. Oke? Soal pertama, ini latihan ya. Soal pertama adalah Rokiba al-khodimu al-hisona. Oke, ubah contoh di atas ya. Coba ubah menjadi isim nakiroh. Sudah? Nah, kita cek ya jawabannya. Jawaban yang benar adalah Rokiba khodimun al-hisona. Oke, jadi yang diubah adalah al-khodimu menjadi khodimun. Oke, soal kedua. Sami'at tirmidhu ad-darsa. Coba ubah menjadi isim nakiro. Sami'at tirmidhu ad-darsa. Nah, di sini yang diubah adalah kata ad-darsa menjadi
darsan ya. Diubah menjadi isim nakiroh. Ad-darsa diubah menjadi isim nakiroh menjadi darsan ya, dengan menghilangkan alif lam dan di akhiran itu menggunakan tanwin, yaitu tanwinnya adalah fathata. Keempat, lihat ya, perhatikan. Torot al-warokotu minal kitabi. Sekali lagi, torot al-warokotu minal kitabi. Oke, silahkan diubah menjadi isim nakiroh. Sudah jawabannya? Kita cocokkan yuk. Jadi setelah diubah menjadi isim nakiroh, jadi nakiroh itu adalah torot warokotun minal kitabi. Jadi yang diubah adalah warokotun, oke? Dari kata al-warokotu menjadi warokotun, ya, sama dengan menghilangkan alif lam di depannya dan menambahkan tanwin di belakangnya. Oke, lagi ya. Berikutnya, perhatikan qabado ar-rajulu ala lisi. Oke? Ulangi. Qabado ar-rajulu ala lisi. Ubah menjadi isim nakiroh. Ulangi, ubah menjadi isim nakiroh. Jawabannya adalah jeng jeng jeng. Jawabannya adalah, coba tebak. Apa? Betul. Rojulun. Jadi dari ar-rojulu diubah isim nakiroh menjadi rojulun. Betul. Jadi qabado rojulun ala lisi. Oke, selanjutnya. Masih semangat ya? Semangat ya, harus semangat agar kalian lebih paham, lebih mengerti mengenai isim nakiroh. Oke? Selanjutnya, siapkan kertasnya, siapkan bolpennya. Perhatikan ya. Siap? Harus siap. Oke? Oke, sebelumnya sudah berapa nih yang benar nih? Semuanya? Wah, hebat. Hebat. Oke. Kembali lagi ke laptop. Kita lanjutkan latihan berikutnya. Oke? Perhatikan. Do'al kitabu fil fasli. Do'al kitabu fil fasli. Oke? Ubah menjadi isim nakiroh. Ya, sekali lagi. Ubah menjadi isim nakiroh. Do'al kitabu fil fasli. Jawabannya adalah betul, kitabun. Jadi do'al kitabun fil fasli. Kata yang diubah adalah al-kitabu menjadi kitabun. Bagus, hebat. Itu dia latihan untuk isim nakiroh. Semoga dengan latihan ini kalian lebih paham, lebih mengerti mengenai penggunaan isim nakiroh ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian isim ma'rifah. Apa sih isim ma'rifah? Isim ma'rifah itu adalah ismun yadulu ala syai'in ma'rufi, atau yang artinya adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah jelas sifatnya. Jadi sudah tidak bersifat umum lagi, bersifat khusus. Nah, contohnya kayak gimana isim ma'rifah? Nah, kan tadi di isim nakiroh ada kata tobibun, dokter. Dokter ini belum jelas kan maknanya kemana, sifatnya masih umum. Nah, kalau di ma'rifah, kita dokter ini menjadi at-tabibu, dokter itu. Nah, itu kita udah jelas dokternya dokter mana, dokter itu gitu, sudah jelas. Atau bisa juga kayak gini, at-tabibu fil mustashfa,
dokter itu berada di rumah sakit. Nah, dokternya sudah jelas, dokter yang itu. Nah, ciri dari isim ma'rifah itu apa? Isim ma'rifah itu diawali oleh alif lam gitu. Nah, kalau misalnya sudah ada alif lam di depannya, itu tidak boleh ada tanwin di akhiran. Jadi, at-tabibu kayak gitu. Dari tobibun menjadi at-tabibu. Tobibun isim nakirah yang maknanya belum jelas. At-tabibu isim ma'rifah yang maknanya sudah jelas. Tobibun dokter, at-tabibu dokter itu. Dokter itu udah jelas ya. Jadi dokter yang itu, dokter itu. Nah, itu udah jelas. Selanjutnya, macam-macam isim ma'rifah. Isim ma'rifah ini ada beberapa macam. Di antaranya, yang pertama ada isim isyarah, yang kedua ada isim mausul, yang ketiga ada isim domir, yang keempat ada al-mu'arrafu bi'al, yang kelima ada isim alam, yang keenam ada al-mudada al-maksud, dan yang ketujuh ada mudhof ilal ma'rifah. Jadi semuanya ada 7 macam. Perbedaan isim nakiro dan isim ma'rifah dari segi kalimat itu adalah apabila tidak ada alif lam di awalan dan ada tanwin di akhir, maka itu disebut dengan isim nakiro. Juga sebaliknya, apabila ada awalan alif lam di awal dan tidak ada tanwin di akhir, maka itu disebut dengan isim ma'rifah. Contohnya seperti kata rojulun dan ar-rojulu. Rojulun itu ada tanwin di belakangnya, maka itu disebut dengan isim nakiroh. Kemudian ar-rojulu itu ada alif lam di awalan dan di akhir tidak ada tanwin, maka itu disebut dengan isim ma'rifah. Kemudian dari segi makna itu apabila maknanya masih bersifat umum, contohnya seperti kata dokter tadi, tobibun itu masih bersifat umum, maka itu disebut dengan isim nakiroh. Sedangkan kata yang sudah bersifat khusus seperti at-tabibu atau dokter itu, nah itu disebut dengan isim ma'rifah. Nah, jadi sudah paham ya pengertian isim nakiroh, isim ma'rifah, dan perbedaan dari isim nakiroh dan isim ma'rifah. Jadi, isim nakiroh itu adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang belum jelas atau yang masih bersifat umum. Dan cirinya adalah berakhiran tanwin, baik itu domatain, kasrotain, atau fathatain. Sedangkan isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan pada sesuatu yang sudah jelas atau yang bersifat khusus. Jadi sudah paham ya semua apa itu isim nakiro, apa itu isim ma'rifah. Dan pembahasan materi kali ini mengenai isim nakiro dan isim ma'rifah dicukupkan sampai sekian dan nanti akan dilanjutkan minggu depan. Dan baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semuanya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat kalian cermati, dapat kalian pahami. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.